بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أو كما قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله فاتن. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين فمن ترك فقد عدم الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت عليه وسائر عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ على الصلاة أكرمه الله الخمس خصال يرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر، ويعطيه الله كتابه بيمينه ويمر على الصراط كالبرق، ويدخل الجنة بغير حساب. ومن تهاون بالصلاة عاقبه بخمس عشرة عقوبة: ست في الدنيا وثلاث عند موت وثلاث عند دخوله في القبر وثلاث عند لقاء ربه أي موقف القيامة. فأما اللولة للدنيا فالأولى تنزع البركة من عمره، والثانية تمحى سيما الصالحين من وجهه، والثالثة كل عمل يعمله لا يواجره الله عليه، والرابع لا يرفع له دعاء إلى السماء، والخامسة ليس له حظ في دعاء الصالحين، والسادسة تخرج روحه بغير إيمان. وأما التي تصيبه عند الموت فالأولى أن يموت ذليلا، والثانية أن يموت جائعا، والثالثة أن يموت عطشانا ولو سقي بحار الدنيا ما روي. وأما التي تصيبه في القبر فالأولى يضيق الله عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، والثانية يوقد عليه في قبره يتقلب على الجمر ليلا ونهارا، والثالثة يسلط عليه في قبره ثعبان اسمه الشجاع الأقرع يضرب على تضييع الصلوات، ويستغرق تعذيبه بمقدار أوقات الصلاة. وأما التي تصيبه عند لقاء ربه إذا انشقت السماء يأتيه ملك وبيده سلسلة درعها 70 ذراعا فيعلقها في عنقه ثم يدخلها فيه ويخرجه
wa yukhrijuha min duburi wa huwa yunadi hadza jazaa'u man yudayyi'u faraidallah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma law anna halaqatan minas silsilati waqa'at 'alal ardi la akhaqatha. As-saniyatu la yanzurullah ilaihi wasalisatu la yuzakkihi walahu adzabun alim. Wa yurwa anna awwala ma yaswaddu yaumal qiyamati wujuhu tariki sholati wa anna fi jahannam wadiyan yuqadu lahu lam fihi hayyatu kullu hayyatin bisakhani raqabatil ba'iri tuluha masiratu syahrin talsa'u tarikas salat fayaghli sumuha fi jasadihi sab'ina sanatan summa yatara lahmuhu. Jadi begini kita kaji kitab bab salat, anjuran menjelaskan salat dan ancaman meninggalkannya. Tentu ketika dulu para sahabat itu pengen belajar sholat, Nabi itu memerintahkan untuk nginep. Tentu sahabat-sahabat sekelas wong-wong desa gitu loh. Yang kita sebut biasanya itu Bedui, Arab-Arab Bedui. Nggak sekali Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, itu enggak. Orang-orang kampung itu yang sudah memeluk Islam, sudah percaya bahwa Nabi itu adalah Rasul, maka mereka itu ingin belajar apa yang menjadi dasar agama mereka supaya keimanan itu tetap tegar, supaya kuat. Sehingga mereka itu diajarkan bahwa as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad adamaddin. Tiang agama itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya kuat berarti kuat imannya. Kalau sholatnya nggak kuat berarti agamanya runtuh. Berawal dari sini sahabat-sahabat yang desa-desa itu pengen belajar sholat tentu. Terus Nabi mengatakan, ya sudah kamu di sini nginep, kamu lihat bagaimana cara kami sholat. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Ya, setelah dirasa cukup, Nabi menyampaikan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, silakan kalian sholat itu seperti yang saya sholat. Seperti yang saya praktekkan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah semua perilaku Nabi menumbuhkan hukum wajib atau sunnah atau bahkan nakisoh? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Bukankah setiap perilaku Nabi itu merupakan cerminan bagi umatnya? Tidak semua yang Nabi lakukan itu bentuknya wajib. Tidak seharusnya semua yang dilakukan Nabi itu kita mengerjakan karena ada kesunatan. Bahkan yang dilakukan Nabi kadang-kadang kita tidak boleh mengikuti. Oleh karena itu para ulama itu berpikir keras bagaimana caranya supaya umat ini menjalankan syariat agama bisa menjalankan dengan baik dan benar sesuai dengan kemampuannya. Mikir bener, Bu. Wong ora kabeh yang dilakukan Nabi kan menjadi kewajiban atau kesunatan. Jadi dipilih.
Dipilih mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang nakisoh. Yang bahkan bisa mengurangi keimanan kita kalau kita lakukan. Maka dicek. Para sahabat-sahabat itu mengecek perilaku Nabi. Ketika Nabi itu takbiratul ikhram itu seperti ini. Keadaannya itu seperti apa? Apakah lagi duduk sudah takbiratul ikhram atau berdiri dulu? Lalu apa takbiratul ikhram? Ataukah niat dulu? Kadang-kadang hidup nggak punya pilihan, Bu. Kadang-kadang hidup nggak punya pilihan. Bahkan kita harus salah. Tapi salah sing bener. Ya. Tapi salah sing bener. Makanya kita itu nggak usah sok merasa benar sendiri, merasa sok suci, karena kita pun tidak punya pilihan. Bahkan ulama-ulama itu pun mesti keliru, Bu. Saya ulangi, semua ulama itu keliru. Saya pastikan keliru. Tapi keliru sing bener. Kalaulah ulamanya keliru, apalagi kita, santri-santrinya, mesti akeh keliru nih. Contoh, ketika kita belajar ilmu fikih, maka ada satu rukun terakhir, biasanya ditulis tartib. Kudu tertib, Bu. Baik rukun sholat maupun rukun wudhu, itu pasti tertera tartib. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita bisa tertib? Tidak mungkin, Bu. Saya pastikan kalau jenengan tertib malah ora sah. Tapi nggak mau tidak mau itu harus kita lakukan. Dan kesimpulannya adalah tertib itu merupakan satu kekeliruan. Tapi lagi-lagi keliru sing bener. Contoh, dalam sholat itu ada 3 rukun yang harus dilakukan pada saat yang bersamaan, Bu. Saya contoh dari awal, nanti akhir pun sama. Awal 3, rukun apa? Awalnya 3, akhirnya pun 3. Contoh, dalam sholat itu pertama niat, kedua takbiratul ikhram, ketiga itu berdiri. Nah pertanyaannya adalah, jenengan kalau menggunakan ilmu standar fikih sempurna, maka tartib dulu, Bu. Karena rukun yang terakhir adalah tartib. Kudu tertib. Berarti niat dulu, setelah niat takbiratul ikhram, bertakbiratul ikhram baru berdiri. Sok jenengan lakukan ini dalam keadaan tertib. Mesti ora sae, Bu. Jenengan lihat disit, usolli fardhu dhuhri arba rakaatim mustaqbilal kiblati, ada lillahi ta'ala, baru setelah itu takbir. Baru Allah mauhu akbar, jenengan berdiri. Ora dadi, Bu. Wong niat kowe bersamaan dengan perilaku. Ya, niat itu dadi nek dilakoni bareng karo tingkah. Jadi nek niat sik durung duweni tingkah, orang duwe kudu diarani niat, Bu. Ora dadi kan? Ora sah kan? Nah jenengan nek salat misalkan, nek jenengan salat niat dulu baru takbir, setelah itu baru berdiri. Atau berdiri dulu baru niat terus takbir. Nek ngono carane berarti jenengan ora tertib. Apakah setelah jenengan itu berdiri tanpa diawali dengan niat, berarti jenengan sudah masuk sholat tanpa niat? Wong sudah berdiri? Nggak bisa dikatakan sudah sholat.
walaupun sudah berdiri menghadap kiblat, karena belum niat. Atau jenengan masih duduk tapi sudah niat, tapi belum berdiri. Apakah sudah dikatakan sholat? Belum, Bu. Jadi mau nggak mau kita keliru. Hidup kadang tidak punya pilihan, harus keliru. Gitu loh. Harus keliru. Makanya jenengan teng Taiwan wis santai mawon, walaupun statusnya jenengan sakjane ya keliru, tapi ya kadang-kadang hidup nggak punya pilihan, Pak. Utangnya akeh. Mau nggak mau ya saya harus kerja, golek duit, nyaur utangnya. Nggak punya pilihan gitu loh. Ya. Kalau status gitu loh. Kalau jenengan dilihat dari segi status mesti keliru, Bu, jenengan, Bu. Statusnya wong wadon ngopeni wong lanang, kok malah wong wadon sing ngopeni wong lanang, mesti keliru. Malah ninggal keluarga. Tapi lagi-lagi hidup kadang nggak punya pilihan, kudu keliru. Tapi keliru sing bener. Nyatanya kan jenengan nyambut gawe ya bener ngono lho. Tidak jual diri. Ya ini bener ngono lho. Santai mawon gitu loh. Najan keliru. Ah, minimal jenengan punya hujah besok ning akhirat. Gusti ngutangnya akeh kok. Sing panyaur sapa? Sing utang aku masa sing nyaur jenengan. Ngono Bu, jawab. Itu satu dasar yang harus jenengan pegang gawak kau si mati Bu. Takoni bisa nek lu nggak malah tua-tua karo keluarga. Utangnya akeh Gusti. Sing utang kula kok malah masa sing nyaur jenengan ya nggak mungkin lah. Jenengan orang melu-melu utang kok. Malah dibenerna karo pangeran. Ya wis bener. Bisa jadi seperti itu. Nggak ada pilihan. Di salat pun akhir misalkan. Menjadi satu rukun, 3 perilaku rukun yang dilakukan sekaligus. Tasyahud akhir itu rukun, duduk tasyahud itu pun rukun, baca salawat kepada Nabi itu pun rukun, sekaligus dilakukan. Ya, tasyahud itu rukun, tasyahud akhir loh ya, bukan tasyahud awal. Yang saya sebut tasyahud, yang saya maksud itu tasyahud akhir. Karena yang namanya status tasyahud awal itu sunnah. Ila yaumil kiamah sampai kapanpun ulama manapun akan mengatakan tasyahud awal itu sunnah. Baik itu dikerjakan di sholat sunnah maupun di sholat wajib. Itu sunnah. Status sunnah itu kalau dilakukan ya nggak masalah Bu. Ya, status sunnah kalau nggak dilakukan pun nggak masalah. Sehingga para sahabat-sahabat senior itu melihat perilaku Nabi ketika takbiratul ihram, setelah niat, setelah takbiratul ihram, setelah berdiri baca Fatihah itu wajib, itu rukun. Dilihat kadang-kadang Nabi setelah baca Fatihah itu baca surat, kadang enggak. Maka para sahabat itu menggarisbawahi, menyimpulkan bahwa membaca surat setelah suratul Fatihah itu sunnah. Ya, itu sunnah. Kenapa? Karena seluruh para sahabat itu melihat perilaku Nabi ketika sholat, kadang baca, kadang enggak. Berarti kalaupun enggak baca, enggak masalah. Wong sunnah. Ini kita belum bahas tentang masalah sunnah muakkadah, sunnah hay'ah, belum Bu. Ya, kita masih membicarakan tentang sejarah sejarah
perilaku Nabi, kesunatan Nabi yang dikerjakan, apakah semua perilaku Nabi itu dilakukan ketika melakukan berstatus sunnah, berstatus wajib, atau yang lain gitu loh. Kita masih bicarakan itu. Nah, supaya jenengan ya rada mikir bang, supaya kita itu nggak terlalu kalau habis sholat. Kalau habis baca suratul Fatihah, nggak membaca surat, maka itu tidak sah. Jangan sampai mengatakan itu. Ya, jangan sampai mengatakan itu. Bahkan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sunnah apa abad atau sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan sunnah abad, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Wis, karep-karep mula ya. Yang jelas kesunatan yang mendekati wajib, artinya kayak gitu. Padahal ya nggak seperti itu gitu loh. Padahal nggak seperti itu. Bahwa yang dilakukan Nabi kesunatan saat sholat membaca surah lain setelah suratul Fatihah itu merupakan afdoliyah. Melakukan afdoliyahnya, kesempurnaannya gitu loh. Tidak menjadikan batal atau tidak batalnya sholat, Bu. Enggak, sama sekali. Kayak misalkan balang jumroh misalkan. Balang jumroh itu Nabi melakukan itu sebelum zawal. Tapi seluruh para ulama itu sekali berbalawi itu mengatakan, Sayyid Balawi itu mengatakan bahwa ba'da zawal itu pun sah. Jangan bisa bayangkan kalau misalkan jutaan orang dalam satu titik waktu yang sama itu melakukan, repot Bu. Maka terjadilah Mina. Ya kan? Tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa saya lupa. Itu kan longsor Bu. Runtuh. Bu saking akeh Bu. Orang kuat nampung. Terowongan Mina itu ambruk Bu. Del-delan masalahnya. Nah, makanya ketika jenengan nanti berangkat haji, jenengan balang jumroh tanggal 11 ba'da zawal nggak masalah Bu. Ya. Yang dilakukan Nabi adalah afdoliyahnya, bukan syarat rukunnya gitu loh. Ya, bukan syarat rukun. Jadi dilihat kalau Nabi itu kadang melakukan, kadang enggak ya berarti sunnah gitu loh. Sama seperti doa kunut misalkan. Doa kunut Nabi pernah melakukan. Imam Syafi'i ngarani bahwa itu adalah kesunatan. Orang NU mengatakan itu kewajiban. Artinya wajib kayak nek ora kunut berarti orang NU ngono lho maksudnya. Enggak ada kaitannya dengan NU atau Muhammadiyah, Bu. Ini masalah kesunatan. Imam Syafi'i ngarani sekali Nabi melakukan, maka ila yaumil qiyamah akan menjadi kesunatan. Titik selesai. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan kadang-kadang ya Nabi itu melihat Nabi ketika melakukan doa kunut itu hanya gara-gara ada masalah gitu loh. Sehingga dianggap oleh Imam Abu Hanifah nggak ada gitu loh. Saya ulangi, dianggap itu tidak ada. Karena Nabi melakukan itu hanya karena ada masalah. Sedangkan kita nggak ada masalah, sudah berarti nggak ada doa kunut. Nah, Imam Syafi'i punya murid cerdas luar biasa, ahli hadis. Namanya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu melihat silsilah Nabi itu kenapa pakai kunut. Oh, ternyata lagi ada
masalah. Sehingga apa? Sehingga Imam Ahmad bin Hambal itu mengadakan kunut itu nazilah, hanya sebagai tambahan ketika terjadi sesuatu, entah itu musibah, entah itu apa, itu baru doa kunut. Tapi Imam Syafi'i dengan kecerdasannya, apapun yang dilakukan Nabi ketika itu berhubungan dengan perilaku Nabi yang tidak dilakukan terus-menerus, maka itu dinamakan kesunatan. Ila yaumil qiyamah. Cuman itu tadi, Bu, sekali lagi saya katakan, persoalannya adalah apakah semua perilaku Nabi itu akan menjadi status hukum yang paten? Belum tentu. Ya, belum tentu. Kadang sunnah, kadang wajib, kadang nagisoh. Apa contoh nagisoh? Contoh nagisoh itu Nabi kue bojone songo. Ya, Nabi itu istrinya 9. Ada yang mengatakan 13 keseluruhan, 9 yang ditinggal wafat. Walhasil sing dibahas sing urip, ya, sing dibahas sing urip. Berarti istrinya Nabi itu 9. Kita umatnya malah ndak boleh, Bu, dibatasi 4. Gitu loh. Dibatasi 4. Satu aja kadang-kadang luar biasa, Bu, repot. 2 ya kadang-kadang jaga ben aja tukaran, ben aja iri, susah luar biasa. Makanya yang berat-berat itu cukup Nabi saja, umatnya sing gampang-gampang mawon, Bu. Sing gampil-gampil mawon. Ora usah sing berat-berat. Sing berat biarkan Nabi, umatnya sing gampil. Kayak tahajud misalkan, tahajud merupakan satu kewajiban yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan umatnya berstatus sunnah. Nabi ini ora tahajud merasa dosa banget, nah jenengan malah turun lali. Jadi ketika Nabi sudah memberikan contoh praktek yang semacam ini, ya sudah kamu lakukan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kue solata seperti saya sholat. Sekarang kita bicara tentang dalil Qur'annya. Kalaulah tadi sejarah tingkahnya Nabi melakukan sholat, memberikan pelajaran kepada para umat dengan dasar inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Nah, jadi waktunya itu sudah ditentukan. Nah, standar hadis Nabi yang masyhur dan mutawatir bahwa sholat itu as-sholatu khairun. Sholat itu bagus. Ya, maudu'un, sesuatu yang baik dilakukan kasir atau akillah, baik dilakukan itu banyak maupun sedikit gitu loh. Jadi perkara sholat itu adalah perkara yang baik, perkara yang bagus, dikerjakan banyak ya bagus, dikerjakan sedikit ya pun bagus. Karena apa namanya, status sholat itu memang dasarnya itu baik, khairun, baik, wis pokoknya. Mau diapa-apakan sholat itu tetap baik, Bu. Nah, kita ban mauqutan, bahwa sudah ditentukan waktunya, bahwa kita menjalankan salat 5 waktu itu adalah sesuatu yang sudah menjadi satu keniscayaan. Sudah, kita nggak bahas tentang itu. Yang jadi persoalan adalah salat sunnahnya, Bu. Karena salat wajib itu sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh sudah selesai. Semua orang sudah paham. Yang jadi persoalan adalah salat sunnah.
kasiran, sholat banyak ini. Bahwa ada sholat nafilah, sholat sunnah, sunnatun mutlakun. Ya, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu banyak sekali, Bu. Dan sholat sunnah mutlak itu hanya dilarang di 3 tempat, di 3 titik waktu. Pertama ba'da subuh, ketiga waktu zawal, keempat waktu ba'da asar sampai surub srengenge. Itu pun ketiganya bisa dikanter, bisa dihapus ketika terjadi sesuatu yang memang diharuskan untuk menjalankan sholat sunnah mutlak. Contoh, ba'da asar ada orang meninggal, maka mau nggak mau kita harus menjalankan sholat itu. Ya, sholat mayit, mau nggak mau. Padahal itu waktu-waktu yang diharamkan, waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Tapi mau nggak mau kita harus melakukan itu. Atau waktu zawal misalkan. Waktu zawal itu terjadi gerhana matahari. Maka mau nggak mau kita harus melaksanakan sholat matahari. Artinya apa? Yang waktu yang dilarang itu pun bisa dikanter karena persoalan terjadi atau sesuatu yang terjadi. Itu menunjukkan bahwa kehebatan atau kebaikan sholat itu luar biasa, mampu mengalahkan segalanya. Mampu mengalahkan segalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marraki'in. Dan dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Wa qala Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu kenapa Nabi itu tidak melarang perilaku manusia asal mereka sholat. Dulu Bu, banyak sekali orang yang mau masuk Islam penuh dengan persyaratan. Ada yang mau masuk Islam, Nabi saya mau masuk Islam, tapi saya gemar minum. Saya suka banget mabok. Saya nggak bisa mabok dalam sehari. Tapi saya pengen Islam. Kata Nabi ya wis. Tapi yang penting sholat. Ya, yang penting sholat. Sahabat-sahabat senior itu ya senior yang bukan sekaliber gitu loh. Artinya sahabat-sahabat sing wis rada pinter lah ya. Sing rada pinter tapi tapi ngeyel gitu. Nabi piye carane wong masa ngombe, masa minum arak. Nabi itu membiarkan bukan berarti mengiyakan. Gitu loh, pembiaran. Bukan berarti setuju Nabi itu bahwa orang itu boleh minum arak, itu tidak. Sudah. Datang lagi orang, Nabi saya mau masuk Islam. Tapi saya paling seneng ngumpuli wong wadon. Zina lah ya. Saya nggak bisa meninggalkan zina, saya nggak bisa. Ya sing penting sholat. Ya. Ada orang datang mabok, ada orang zina. Kata Nabi sing penting sholat. Ya, sing penting sholat. Sahabat-sahabat yang lain itu bertanya, bagaimana caranya mereka itu dalam keadaan mabuk tapi itu sholat. Kata Nabi,
Kalau nanti sholatnya baik, maka sholat itu akan membentuk karakter yang baik. Inna sholata tanha anil faksya'i wal mungkar. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nek sholat wis bener mesti akan dijaga perilaku buruknya itu supaya tidak dilakukan. Jadi Nabi itu nggak ekstrim, Bu. Nabi itu nggak ekstrim. Oh, raiso. Wong sholat kok mabuk, orang sah. Nggak seperti itu, Bu. Nabi itu. Nggak sama seperti wong-wong saiki. Ene wong mlebu masjid tatonan langsung digeret kon metu ora oleh menine ora sah. Ya, Nabi ini orang nyontoh nang ngono kok. Nah, Nabi itu nggak mencontohkan itu gitu loh. Nabi ya tetap santai, rileks, ngandani sing apik, sing bener. Nah, ini wong lagi sholat atau ngobrol, saking pundi dari mana namanya sinten. Nabi ya diem saja. Bar gue dikandani, ya sholat itu memang bener omong-omongan, tapi omong-omongan be pangeran. Jadi saat jenengan sholat, maka cukup omong-omongan ya karo pangeran. Stop dulu omong-omongan be uwong. Maka kata sahabat itu yang meriwayatkan, tidak ada ya, tidak ada perilaku pikandan, nasihat sebaik Nabi. Ya orang gentak, ya orang nyinggung, ya orang. Jadi tidak ada nasihat yang baik kecuali nasihat dari baginda Nabi. Nabi itu luar biasa. Ya, akhirnya sing mendem ya mari, sing sina dikandani, kue duwe emak, kue duwe saudara, kue duwe adik, kue duwe kakak wadon. Kue gelem. Mbokmu ke digauli wong lanang liya. Ya mboten Gusti. Kue gelem, misalkan adik wadonmu ke digoda karo wong lanang, ya mboten. Kue gelem bibikmu, semuanya saudara-saudara perempuannya itu disebut sama Nabi. Sehingga dia itu mengatakan sungguh tidak ada perbuatan yang paling keji kecuali perbuatan zina. Mulai detik ini saya tidak akan lagi melakukan itu. Mari Ibu. Mari orang lakoni meneh. Hmm, Salahnya kelirune wong-wong kadang-kadang ngandani dengan kekerasan. Padahal ud'u ila sabili rabbika bil hikmah baru maidatil hasanah. Kalaupun harus bersik tegang wajadilhum billati hiya ahsan, itu pun harus cara yang terbaik kalaupun berdebat gitu loh. Orang ngancem-ngancem salat model ngono rasah. Salat model ngono rasah. Sarasayo karep-karepe. Sake kudu syarat rukune diterimane ibadah kok. Kan diterima atau tidaknya kan prerogatifnya milik Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Prerogatifnya itu milik Allah, sah apa orane baru ilmu, tapi diterima apa orane dia kena pangeran ngono lho. Ning cirine gitu loh. Cirine wong sing sah sing diterima. Ciri itu ciri. Ora kabeh ngono lho. Lah buktine ada salah satu kalangan harusnya sih sahabat tuh, harusnya sahabat tapi karena nggak bertemu dengan Nabi itu tidak disebut sahabat, disebutnya itu tabiin. Padahal semasa dengan Nabi, tapi nggak pernah ketemu sama Nabi. Pengen ketemu, tapi karena ngerumat wong tua, sehingga dia itu tidak punya waktu bertemu Nabi. Ya. Jadi sahabat itu punya ciri. Ya, sahabat itu punya ciri. Cirinya itu ketemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Itu ciri sahabat.
Jadi biarpun ketemu Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi, bukan sahabat. Abu Lahab, Abu Jahal itu bukan sahabat, walaupun yo padu banget kalau kanjeng Nabi, yo depan-depan, bahkan paman gitu loh. Itu tetap bukan sahabat. Jadi cirinya itu adalah ketemu karo kanjeng Nabi, tur iman karo kanjeng Nabi. Satu masa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi, tidak disebut sahabat. Uwais Al-Qarni contohnya. Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat Nabi. Dihitungnya ada tabiin karena tidak pernah belum sempat ketemu karo kanjeng Nabi. Nah, Uwais Al-Qarni ini Bu itu cara kasar melarat jitat. Nah, cara kasar ya, melarat jitat. Sehingga apa? Sehingga tidak punya cukup pakaian untuk standar sholat sempurna sholat Jumat. Jadi Uwais Al-Qarni itu nggak pernah Jumat, Bu. Jajal. Cara hukum fikih saiki telung Jumat orang lakoni sholat Jumat, apa hukumnya? Cara fikihmu? Fasik, kafir? Tapi Uwais Al-Qarni disenengi karo Gusti Allah, Bu. Bahkan ditunggu rohnya di seluruh penduduk langit. Uwais Al-Qarni ketika mati, ketika meninggal dunia, disambut seluruh para malaikat yang ada di langit, Bu, rohnya itu. Para malaikat itu berebut. Para malaikat itu pengen bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Masyhur namanya, terkenal namanya di kalangan langit, tapi tidak dikenal di kalangan bumi. Bahkan sekali berumar, sekali berali, disuruh minta doanya sama Uwais Al-Qarni. Nabi langsung yang menyuruh, Bu. Ya. Ini standar rasah, Bu. Ya jajal. Kanda rasa, tapi kanda diterima, menangnya pangeran. Dan itu butuh mental yang luar biasa, Bu, ya, butuh mental yang luar biasa. Nek kulo panjenengan kan pengennya sah, pengennya diterima, kan begitu. Atau minimal kita pengennya diterima, walaupun mungkin nggak sah, ya melarat sih, Bu. Gue melarat, ya emoh. Bukan angel kan, gue melarat emoh, tapi jaluknya diterima. Ya wis ngono kuwi. Waqala Allah Ta'ala hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu maka peliharalah ala salati semua salat wa salatil wusta dan pelihara salat-salat wusta. Wa qumu lillah berdirilah karena Allah qanitin. Berdirilah dalam sholatmu dengan yang khusyuk. Artinya nemen ngadep karo pangeran. Ya, nemen ngadep karo pangeran. Walaupun jebulan nemen kene karena ada masalah, Bu. Ya itu kan kita banget gitu loh. Ya, kita banget. Kita khusyuk, kita itu bener-bener nyembah karo pangeran, sujud karo pangeran karena ngarep-ngarep kan pengen sukses, pengen utangnya ke sahur, pengen sugih, pengen macem-macem kan. Sajane nek cara ilmu tasawuf wis kriminal gitu loh. Cara ilmu tasawuf itu sudah kriminal, Bu. Sholat kok hubungannya karo pesugihan. Orang yang hubungannya, Bu. Sholat ya sholat. Ya. Orang yang hubungannya karo pesugihan. Cuman nanti, Bu, nanti di kitab ini
Kan kita sholat, anjuran menjalankan sholat dan ancaman meninggalkannya. Nanti di bab yang akhir nanti, di bab berikutnya itu, nanti ada apa namanya, ada masalah-masalah. Jadi nggak ada kaitannya sholat itu dengan kekayaan, nggak ada. Yang ada itu adalah keberkahan, Bu. Ya, yang ada itu adalah keberkahan. Nggak ada kaitannya dengan wong ahli sholat, ahli tahajud mesti sugih oh lak. Nggak ada. Ya, nggak ada. Makanya seharusnya, seyogyanya sholat itu nggak ada kaitannya dengan kepentingan kita, Bu. Seharusnya gitu loh. Tapi yang meneh, kita kan bukan mereka. Sekali lagi, kita bukan mereka. Yang kadang-kadang tahajudnya tambah, yang kadang-kadang baca Qur'annya tambah, yang kadang-kadang zikirannya tambah, karena memang ada hajat keinginan yang belum terkabul. Kita banget itu. Ya, tapi timbangannya lari kemana-mana, ke dukun, ke paranormal, ke semacam-macam, mendingan ke tahajud, masih mending menurut. Masih mending. Wa qala sallallahu alaihi wasallam miftahul jannah as-salat. Bahwa kuncinya surga itu adalah salat. Inna awwala ma yanzuru fihi min amalil abd yaumal qiyamati as-salatu. Fa in wujidat tamata qubilat minhu wasairu amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairul amal. Karena kuncinya surga itu adalah sholat, maka sesungguhnya pertama kali yang nanti dilihat dari amal perbuatan seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Orang deleng liane, Bu, orang deleng kue bojone sopo, anake piro, enggak sama sekali. Kekayaanmu berapa, enggak. Sodakohmu piye, enggak sama sekali. Tapi sholatnya, apabila sholatnya ditemukan sempurna, sempurna artinya apa namanya dilakukan yo tepat waktu, menurut. Nah, nanti di bab-bab berikutnya itu ada nanti bab-bab berikutnya. Nanti saya apa namanya saya jelaskan sholat sempurna itu seperti apa nanti. Maka seluruh amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, sebaliknya apabila sholatnya ada yang kurang, maka semua amal perbuatannya itu wasairu al amalihi ditolak. Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala salati akramahullah khamsa khisalin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjalankan salat maka Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya dengan perkara yarfa'u anhu bi qal'ash wa adzabul qabri wa yu'tiyahullah kitaba biyamini wa yamurru ala salati kal barqi wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Yang pertama, Allah akan menjauhkan, melenyapkan kesempitan hidupnya, uripe penak, selalu punya inisiatif, selalu punya jalan keluar ketika ada persoalan, dilalah. Allah itu akan menuntun kemudahan-kemudahan saat menjalani kehidupan. Dua ini masalah, dilalah Allah kirim solusinya. Nah, itu barokah sholat. Karena ada, Bu, orang yang punya masalah sulit banget untuk menyelesaikan persoalan itu. Nggak nemu-nemu solusinya. Ya, nggak nemu-nemu solusinya. Padahal Allah sudah panggil, ya, hayya ala sholah, hayya ala falah. Kalau sudah hayya ala sholah, mesti hayya ala falah. Ayo, tanteni cara pangerannya. Yo tanteni. Kowe duwe masalah apa? Ning salat sik. Hayya ala sholat sik. Ayo dirikan sholat. Mesti takei solusi. Hayya ala falah. Kowe mesti menang. Ngono lho. Yang kedua, Allah akan menjauhkan dari siksa kubur lewat sholat kita. Ya, jaga supaya kita itu terhindar dari siksa kubur.
Nah, ini nanti percikan-percikannya atau apa masalah-masalahnya itu nanti dibahas lagi supaya kita itu terhindar dari sisa kubur, dijaga sholatnya. Tapi andaikan sholat itu dijaga tapi ternyata ini dan itu dan lain sebagainya, macam-macam, tetap enek masalah. Yang ketiga, Allah akan memberikan buku amal perbuatan dengan tangan kanan. Artinya ashabul yamin. Ashabul yamin tempatnya ngendi? Tempatnya sorga. Cirine wong selamat, buku catatan dikasihkan lewat tangan kanan. Sebaliknya, cirine wong sing bakal cilaka diberikan ashabul shimal. Ya, golongan orang-orang kiri. Ya, bukan 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 ashabul yamin. Golongan kanan diberikan lewat tangan kanan, golongan kiri diberikan lewat tangan kiri. Itu ciri wong sing selamat lan sing cilaka. Yang kedua, yang keempat, Allah akan menjadikannya berjalan di atas sirat seperti kilat. Lep. Cepat banget. Ya, cepat banget. Yang ketiga, masuk surga wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Wa man tawahana bisalat akibatullah bi khamsin asrin akubat. Barang siapa yang menyepelekan, meremehkan salat, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 siksaan, 6 ancaman, setan fid dunya wasalasin engdal maut wasalasin engdal dukhul fil qabri wasalasin engdal liqa'i rabbi. Ya. 6 di dunia, 3 macam waktu mati, 3 macam ketika masuk liang kubur, dan 3 macamnya lagi ketika akan bertemu dengan Tuhannya di hari kiamat. Maka adapun siksaan yang akan diterima di antaranya adalah yang di dunia itu, yang 6 itu, 1 dilenyapkan keberkahan umurnya. Nek kue ninggal sholat, umure ora berkah. Ngomong pahpoh kaken, omong laka manfaate. Andaikan kau menjadi orang bijak pun, kadang-kadang kebijakannya itu menyesatkan. Karena dicabut keberkahan umurnya. Kedua, dihapus tanda orang soleh dari wajahnya. Nah, dihapus dari tanda kesalehan dari wajahnya. Kalau ini sensitif ya. Kalau ini sangat sensitif. Jadi ya, pokoknya dicabut gitu aja. Karena kan ciri kata Nabi ketika ditanya, ya Rasul kenapa sesempit itu waktunya untuk memisahkan antara umatmu dengan bukan umatmu, orang sing selamat karo sing ora selamat besok ning akhirat. Cuma 3 jam. Ya, cuma 3 jam hisab di akhirat itu, ashabul yamin dengan ashabul shimal itu selesai, Bu. Padahal triliunan orang nanti. Ya, dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat kan mesti triliunan orang. Itu cukup dengan 3 jam kurang lebihnya, itu sudah selesai. Memisahkan antara ashabul shimal dengan ashabul yamin. Lalu ditanya, cirinya apa? Kata Nabi, cirine duwe ciri sholat. Nah, ini banyak ulama yang ninggidate kene tandane ngono lho. Wah, itu kan sensitif. Ya, itu sensitif. Ana sing dikasuk-kasukna ben katoke dadi wong soleh, ahli salat, padahal sing ahli sujud malah nggak ada tandanya. Nah, itu sensitif lah. Kita nggak usah bicara itu. Pokoknya Allah tahu bahwa keberkahan cirinya kesalehan dari wajahnya itu dihapus. Ketiga, setiap amal yang dikerjakan tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpahala sama sekali. Ya, maka karena memang amal yang pertama kali akan dihisab itu adalah
salatnya. Nek salate apik engko zakate melu apik, Bu. Sebab nek wong sing salate apik mesti akan dituntun bagaimana mereka itu mengeluarkan zakat. Ya. Kelima, keempat, doanya tidak akan diangkat ke langit atau tidak diterima. Ya, makanya hayya ala sholat baru hayya alal falah. Lima, tidak memperoleh doanya orang-orang sholat. Yang keenam, Ani Mariani tolong jimut Mbak Ani Mariani. Yang keenam, rohnya akan keluar tanpa iman. Ini yang sangat dikhawatirkan. Ya, ruhnya itu akan keluar tanpa membawa iman. Yakhruju ruhu bighairil iman. Itu wis ciloko banget, Bu. Padahal wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak, janganlah kamu mati dalam keadaan tidak membawa ajaran. Saya singkat saja karena waktu juga sebentar lagi, kurang 7 menit. Adapun siksa yang akan diterima pada waktu akan mati, satu, dia akan mati dalam keadaan hina. Dua, dia akan mati dalam keadaan kelaparan. Tiga, dia akan mati dalam keadaan haus walaupun disiram dengan air laut dunia. Dia tidak akan merasakan segar. Nah itu, orang yang sering meninggalkan sholat. Adapun siksaannya akan diterima di alam kubur. Kalau tadi mau mati, sekarang sudah mati. Kalau sudah mati, akan disempitkan liang kuburnya sehingga tulang belulangnya itu remuk, berantakan. Yang kedua, ketika di dalam kuburnya, tubuhnya akan berbolak-balik di atas api, baik itu di waktu pagi maupun di waktu malam. Yang ketiga, dalam kuburnya terdapat ular, dan ular itu bernama Sujaul Akro, yang akan menggigitnya karena menyia-nyiakan sholat. Dan ia pun akan mengalaminya dengan terus-menerus sampai waktu sholat, sesuai dengan waktu sholat yang ditinggalkan. Adapun siksa yang diterima ketika bertemu dengan Tuhan, berarti sudah kiamat, ya. Mau mati, sudah kiamat. Apabila langit terbuka, maka malaikat itu akan mendatanginya. Dan didatanginya membawa rantai. Dan panjangnya itu 70 dhira, 70 lengan. Kemudian rantai tersebut dikalungkan di lehernya. Kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Dikeluarkan dari duburnya. Kemudian malaikat itu menyerukan, inilah balasan bagi orang-orang yang menyanyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kewajiban Allah yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seandainya satu lingkaran rantai itu jatuh ke bumi, pasti akan membakarnya. Satu lingkaran saja jatuh ke bumi, bumi hancur sehancur-hancurnya. Yang kedua, Allah tidak akan pernah melihatnya. Allah tidak akan pernah melihatnya. Tidak akan pernah memberikan rahmat untuk orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Yang terakhir, Allah tidak akan membersihkan, mensucikan kotorannya, dosanya. Dan dia akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Diriwayatkan bahwa pertama kali satu perkara yang menghitam pada hari kiamat adalah wajah meninggalkan sholat. Sesungguhnya di dalam neraka jahanam terdapat satu jarum yang bernama lam-lam. Dan di dalamnya terdapat banyak ular dan sangat besar. Ular tersebut seperti leher unta. Dan panjangnya sama seperti perjalanan sebulan. Ular tersebut akan menyangat, akan menggigit orang yang meninggalkan sholat. Kemudian upasnya mendidih. Di dalam tubuh orang tersebut, orang yang meninggalkan sholat selama 70 tahun sampai dagingnya membusuk. Itu keterangan dalam risalah Syed Ahmad Dahlan. Wafil hadis tawil, hadis sangat panjang, insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina karimid dukhrina maulana Muhammad
وسلم ورد وبركات على كل أصحاب رسول الجميع الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك من سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اهدنا واهد لزوجتنا واهد لتلاميذنا واهد لقومنا واهد لأعدائنا واهد لأعداء ديننا واهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سبيلك بلا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا اللهم هون علينا في سكرة موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. آمين آمين يا رب العالمين